Hai, back again with me. Gimana tahun baru kalian? I hope kalian semua sehat-sehat dan punya resolusi terbaru di 2024 ini. Di tahun baru ini kita kudu ekspor HP-HP terbaru. Contohnya kayak brand yang satu ini. Baru keluarin HP terbarunya di tanggal 7 bulan 12 kemarin dengan drama yang cukup nyenggol sana-sini. Ini dia Xiaomi Redmi 13C yang pada saat pre-launching ini banyak nyenggol brand sana-sini loh. Coba aja tuh lihat postingannya di Instagram. Kubu merah disenggol, kubu hijau disenggol, kubu kuning bahkan kubu biru disenggol sama ini brand. Seakan-akan nunjukin bahwa Redmi 13C ini lebih unggul daripada yang mereka punya. Pede banget ya, ternyata bukan di perpolitikan aja yang bisa nyenggol-nyenggol. Di kalangan HP ada juga. Bahkan ini terang-terangan lagi. But overall strategi marketingnya keren lah untuk nge-boost ini HP. Oke, langsung aja kita lihat seberapa gokil ini HP. Yang pertama kita mulai dari kotaknya dulu. Di bagian depannya kita langsung dinotis sama tulisan 13C yang gede banget. Kemudian ada tulisan 6,74 inch, terus di bagian sininya ditulis sudah support NFC. Dan kotaknya kelihatan pro Indonesia banget. Desainnya merah putih gitu aja. Dan dipertegas lagi di pojok kiri atasnya bahwa kami buatan Indonesia. Cukup pede banget. Bicara soal pede-pedean, rupanya ini HP bisa jadi pede karena desainnya yang boxy ini. Kalau menurutku, ini desainnya gagah sih, walaupun bahannya kalau dipegang memang masih pakai polikarbonat. Tapi Xiaomi pandai banget ngasih look finishingnya. Dia kasih finishing dengan look petal-petalan gini, jadi kesannya nggak kelihatan kalau HP ini murah. Malah tampilannya jadi kelihatan lebih premium, kerasa kalau HP ini harganya 3 jutaan ke atas. Padahal, Redmi 13C ini harganya cuma 1.799.000, kurang Rp1.000. Sudah dapat storage 8GB per 256GB. Pantes Xiaomi pede banget. Dan penempatan tulisan dan control button di HP ini, Xiaomi perhatiin banget soal kenyamanan mata dan jari untuk menjangkau control button di HP ini. Contohnya tombol volume up and down dan tombol power yang sekaligus jadi fingerprintnya, kalau digunakan itu langsung pas banget di jari. Dan touch buttonnya itu soft, nggak perlu effort banget untuk menekan-nekan tombolnya. Di bagian bawahnya ada lubang mikrofon, port Type-C, plus output speaker mono. Dan untuk port jack audionya terpisah di bagian atas sendiri. Begitu juga dengan slot SIM tray-nya di bagian kiri sendiri. Slot SIM tray-nya available untuk dual SIM card nano plus dedicated microSD up to 1TB. Untuk SD card yang bisa up to 1TB ini sudah biasa sih di HP entry level. Kalau bisa di up 2TB ya itu baru gokil. Soalnya storage untuk Redmi 13C ini perlu banget. Kenapa? Karena pada saat HP ini diregister aja, ini internal storage-nya sudah kemakan 30GB tanpa aplikasi tambahan. Ini pure masih di default apps. Gimana nanti kalau misalnya mau nambah aplikasi lainnya? Contoh apps gaming, sosial media, dan yang lainnya. Apalagi kalau intens dokumentasi video-video atau foto-foto, itu butuh storage yang plong. Kalau dengan pemakaian seperti itu, aku yakin internal storage yang 256GB ini bakalan penuh sih, dan yang 1TB-nya itu juga bakalan kebablas. Buat Xiaomi, coba yang ini perlu diperhatiin. Oh iya, satu lagi, iklan yang bermunculan terus saat mau buka apps, tolong direvisi lah. Itu ganggu banget sih, walaupun itu bisa kita setting manual ya. Tapi buat orang awam yang nggak tahu itu, pasti bikin risih banget. Kalau perlu pada saat HP-nya diregister, ads default-nya itu langsung dimatiin aja. Kalau manual, ribet banget soalnya. Oke, kita bahas soal storage khususnya untuk memori. RAM-nya ini memang 8GB, memang gede. Tapi memori yang dipakai masih eMMC. Jadinya buat HP ini read and write kurang gercep. Mau buka aplikasi sistem bacanya nggak terlalu cepat. Beda dengan memori yang sudah pakai UFS. Itu jauh lebih gercep. Buat kalian yang nggak tahu apa itu eMMC dan UFS, simpelnya eMMC ini sama kayak hard disk dan SSD di laptop. Hard disk bisa disamain dengan eMMC, dan SSD itu bisa disamain dengan UFS. Di mana kita tahu SSD itu sistem read and write-nya jauh lebih cepat daripada hard disk. Jadi aku saranin buat kalian kalau mau milih HP, cari yang memorinya sudah pakai UFS. Biar pada saat buka aplikasi itu sat-set. Tapi kembali lagi, ini cuma preferensi ya. Kalaupun kalian dapatin HP yang sudah UFS di harga segini, pasti bakalan ada beberapa yang dipangkas di HP tersebut. Contoh, refresh rate yang dipangkas atau yang lainnya. Bagiku selama aku pakai ini HP, nggak terlalu ganggu banget. Karena kenapa? Ada hal-hal yang ditambahin dari HP ini di harga segini. Contoh, refresh rate sudah 90Hz, layarnya ini sudah IPS LCD 450 nits untuk typical brightness-nya, dan SBM-nya 600 nits. Plus layarnya sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass yang dimana Xiaomi bilang kualitas tes jatuhnya ini 300 kali. Jadinya kelemahan memorinya yang masih eMMC ini ketutup lah menurutku. Plus yang bikin kelemahan eMMC ini ketutup lagi adalah experience gaming yang dihasilin itu bagus banget. Aku acungin jempol untuk yang ini. Ini efek dari pakai powerful chipset octa-core MediaTek Helio G85 plus GPU yang sudah pakai GPU Mali G62 MC2. Pada saat aku ngegame MLBB dengan grafik ultra high, itu frame drop-nya tidak ada sama sekali. Mulus. Shattering is the easiest thing.
Begitu juga dengan PUBG, dapatin settingan grafik yang HD dan FPS-nya mentok paling tinggi. Ini gacor sih. Untuk kualitas gaming, ini HP layak buat kalian pilih. Gimana nggak gacor pada saat aku tes 3D benchmark, khususnya di real life stress test, angka yang dihasilin dapat di angka segini. Dan untuk baterainya, kalian nggak perlu takut kalau ini boros, karena baterainya sudah ditanam dengan baterai masif 5000 mAh. Diajak main game 15 menitan, ini baterainya terkuras kurang lebih 3% doang. Dimana itu pemakaian game dengan grafik ultra high. Tapi sayangnya dengan baterainya yang tahan ini, ketika pengisian daya, ini cukup lama banget. Aku ngecas dari 20% sampai 100%, itu hampir 2 jam. Itu wajar karena charger yang dipakai cuma 10 watt doang. Itu bawaan dari kotaknya ya. Tapi enaknya, Xiaomi kasih solusi bahwa HP ini sudah support untuk 18 watt fast charging. Jadi kalau kalian pengen ngecas cepat, kalian tinggal beli charger Type-C yang fast chargingnya 18 watt. Itu pasti jauh lebih cepat. Dan tidak lupa, Redmi 13C ini sudah pakai MIUI 14 berbasis Android 13. Plus sudah bisa NFC. Gokil, HP entry level sudah bisa NFC. Jadi kalau mau cek saldo e-money, tinggal tap-tap doang. Pantes lah dia pede. Terus ada lagi nih yang bikin Redmi 13C ini pede kalau dia beda dari yang lain. Kalau yang lainnya garansi 12 bulan, Redmi 13C ini nambah 3 bulan jadi 15 bulan. Plus update software selama 3 tahun. Oke, sekarang kita beralih ke desain dan hasil kameranya. Yang katanya kamera 50 megapikselnya bisa hasilin hasil yang ultra jernih. Untuk desain kameranya itu simple, ada dua bobot yang gede dan nonjol. Yang sudah ditanam satu lensa 50 megapiksel f1.8 di bagian atas dan dua lensa untuk bobot yang bawahnya. Satunya itu 2 megapiksel f2.4 sebagai kamera makro dan satunya lagi itu cuma lensa auxiliary doang. Note buat kalian yang mau beli HP ini, kalian mesti beli casing untuk lindungi kameranya ini. Soalnya nonjol banget. Kalau ditidurin di atas meja, itu permukaannya nggak rata. Jadi harus beli casing. Takutnya kameranya lecet. Dan untuk kamera depannya itu didesain dengan water drop di bagian atas layarnya. Ini sih ciri khas desain yang lama banget ya. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel f2.0. Untuk perekaman videonya, ini Redmi 13C belum terlalu unggul, belum bisa 60 fps. Mentoknya cuma 1080 piksel 30 fps, baik dari kamera depan dan kamera belakangnya. Untuk hasil cepatannya dan perekaman videonya, check this out. Oke, jadi ini dia hasil perekaman dari kamera depan di Xiaomi Redmi 13C dengan resolusi 720 piksel 30 fps. Ini kelihatan wow, mulus ya. 30 fps tetap mulus ya. Cakep. Kita coba di 1080 piksel. Oke, sekarang kita beralih ke 1080 piksel 30 fps. Ini cahaya yang dihasilin bagus banget. Walaupun muka kita nggak bisa terlalu mulus ya, ini kelihatan detailnya bagus banget sih. Sampai-sampai jerawat-jerawat ini kelihatan sama dia. Cakep. Untuk hasil stabilitas ini masih agak terlalu shaky, nggak parah-parah banget, nggak seperti Infinix itu nggak terlalu, itu lebih parah itu. Jadi kalau yang ini masih oke. Dan untuk warna yang dihasilin itu natural, nggak ada yang over banget tuh. Warnanya aman. Kita coba lari, stabilitasnya gimana? Masih terjaga ya. Overall oke lah untuk 1080 piksel di kamera depan Redmi 13C ini. Oke, sekarang kita beralih di kamera belakangnya di 1080 piksel 30 fps di Redmi 13C ini. Untuk hasil frame dropnya ini aman, nggak terlalu berasa. Dan untuk detailnya bagaimana? Coba kita zoom. Wih, zoomnya masih oke ya, nggak pecah. Tuh masih oke loh, serius. Ini zoom 1,7 kali masih oke nih. Lihat tuh. Wow, 50 megapikselnya berasa banget. Oke, untuk hasil output suara teman-teman bisa nilai sendiri gimana hasil suaranya. Harusnya ini gejreng sih suaranya, bagus. Gimana kalau coba kita turunin ke 720 piksel? Tadi 1080 piksel framenya nggak terlalu parah. Aduh, ini lumayan parah sih. Ini drop banget nih. Coba kita lihat detailnya bagaimana, apakah aman. Di sini udah lumayan kelihatan ngeblur di 720 pikselnya, kelihatan ngeblur.
Tuh, jauh lebih baik di 1080 pixel tadi. Untuk warna yang dihasilin itu cukup bagus sesuai dengan objek yang ada pada saat itu. Gak ada processing gambar yang minor banget. Contohnya ketambahan sharpen ataupun yang lainnya. Untuk 50 megapiksel yang katanya ultra jernih, itu memang jernih langsung dari lensanya ya. Bukan yang ketambahan efek dari processing gambarnya. Detailnya cakep, gak ada efek-efek yang ditambah lah. Bagus. Tapi untuk kamera depannya, menurutku B aja. Hasilnya lebih ke netral dan soft. Gak ada efek-efek yang ditambah kalau kamu jepret pada saat belum mandi. Ya hasilnya juga nanti kelihatan persis kayak belum mandi. Ya kayak gini, kameranya tidak bisa mempercantik. Kesimpulannya, kalau kalian fokuskan HP ini untuk gaming, this is the best choice for you. RAM-nya mendukung, chipsetnya bagus, dan skor Antutunya sudah dapat di angka 228 ribuan. Plus sudah dapat fitur terbaru yang pastinya digunakan di tahun ini ataupun di beberapa tahun ke depan. Well, itu aja review Redmi 13 dari Kolektor Gadget. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe Kolektor Gadget. I'm Emanulu, information from me for you, and see you in the next video.